saudara-saudara kasih dalam Kristus, bersama umat Allah, Kristen Raya Fatima Lembang, selamat ulang tahun berapa tadi? 58. Itu lagi tahun? Iya Pak. 67 ya? Apa yang 13 Oktober 67 sudah tinggal di Lembang? Ada? Ada ya? Masih tidak iman juga ya waktu itu ya? Tidak ada ya? Sejarah itu? Tidak ada. Ya, kita memang mematoknya itu biasanya dari baptis awal berdirinya sebuah itu. Kalau dari yang kita tahu, umat di Paroki Lembang ini yang paling senior itu pertama kali tinggal di sini, yang sekarang masih ada, tahun berapa? Nah, bagaimana Mbak? Mbak Aku mana Mbak Aku? Jadi ada Mbak Aku sekalian, ya. Giono, mana Mbak Giono? Ade tinggal di sini tahun berapa? Ade tinggal di sini tahun berapa? Tahun berapa? 71. Nah, adakah umat lain yang tinggal di Lembang sebelum 71? Mas Rikus? Tahun berapa mulai tinggal di Lembang? Tahun berapa? Hah? Sama? Sama kan dengan Pak Giono tadi? Ya usianya beda ya. Tahun 71. Tidak ada yang sebelumnya ya? Oke. Almarhum ibu saya lebih lama tinggal di sini, tahun 66 atau 67 setelah di PWS. Karena belajar di Kajen ini, sama di Pustikoas itu. Kalau mereka sesepuh ini, kan itu sesepuh ya. Dulu waktu di satu umur berapa sekali itu? Umur berapa? Waktu di satu kelahiran 64, berarti 7 tahun. Wah itu masih bina iman itu ya? Yang ada Pak Giono. Ya, mungkin setiap orang punya cerita setiap zaman. Dulu Paroki Lembang tahun 70-an begini, tahun 80-an begini, 90, 2000-an, 2010-an, sampai sekarang 2020-an, ceritanya pasti ada saja. Dan tidak cuma situasi paroki, umat. Wah dulu umat zaman dulu begini, umat yang kemarin begini, sekarang begini. Termasuk ngomong-ngomongnya juga pasti ya. Pasti adalah, mungkin umat tidak gosipin ngomongnya itu. Karena ngomong-ngomong juga gosipin umatnya kok pernah kerja. Pasti ada cerita, ya bukan semata-mata mau membanding-bandingkan, tapi memori, ya kisah perjalanan umat itu pasti ada romonya di situ, ada umatnya di situ, ada suster juga, ada peziarah semua, termasuk bangunan, termasuk kegiatan, semua pasti ada cerita. Kalau mau diukur kira-kira sudah 58 tahun paroki ini berdiri, kira-kira apakah umat Paroki Santa Maria Fatima Lembang ini sudah cukup dibilang sesuai dengan visi kegembala untuk kita atau belum? Lalu, tahu nggak visi kegembala untuk kita? Hah? Motonya, moto kegembalaannya? Tahu? Waduh, itu musuh nggak datang ini lagi dekat beliau ya? Hah? Apa motonya beliau? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Latin boleh. Apa? Depannya U, ada yang tahu? Itu dia. Ut diligatis. Artinya, waduh. Artinya apa? Ada yang tahu nih. Anak-anak ada yang tahu tadi. Kamu ngomong apa tadi? Betul tadi. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu ayat Injil dari Injil Yohanes bab berapa? Kalau lupa nanti tunggu uskup datang lagi, lihat plat mobilnya. Ya, D1517 JHN. Artinya itu JHN itu John, Yohanes 15 ayat 17. Platnya itu dari
ayat itu, sila sulam ayat lain. Nah, kira-kira 58 tahun ini, apakah umat paroki ini sudah mengasihi seorang akan yang lain atau belum? Nah, silakan mengevaluasi diri sendiri. Kira-kira sudah atau belum? Sudah. Wah, kemudian jawabannya sudah atau belum? Sudah. Atau ada yang belum saling mengasihi? Ini kalau jawab sudah kepedean, jawab belum, kok pesimis banget kayaknya ya. Selalu akan ada upaya-upaya rasanya ya. Artinya ada hal-hal yang dulu baik, mungkin sekarang kurang. Sebaliknya ada yang dulu mungkin kurang baik, sekarang yang baik. Itu dinamika perjalanan, hal yang biasa. Kadang-kadang kita terjebak oleh indikator ukuran tertentu untuk mengukur, menilai, bahkan menghakimi apakah saya sebagai pribadi, apakah kita, komunitas, apakah paroki, keuskupan, gereja itu tanda kutip istilahnya sudah sukses atau belum. Karena kadang-kadang kita mengadopsi begitu saja ukuran-ukuran entah itu organisasi lain atau perusahaan atau komunitas yang lain. Ada indikatornya. Program kerja pelaksana sekian persen umat dari target terlibat mengikuti sesuai rencana. Penyerapan anggaran sekian persen. Kalau tidak diserap nanti anggarannya ditarik sama Menteri Keuangan. Itu ukuran. Apakah gereja itu bisa diukur seperti itu? Paroki yang sukses artinya paroki yang misalnya 80% kegiatan yang direncanakan dalam program tahunan berjalan. Paroki sukses adalah sekian % dari jumlah umat itu ke gereja bisa setiap minggu. Paroki sukses adalah kolektornya sekian, bahkan mungkin ada juga ya, kita tahu, semoga tidak. Bisa jadi. Paroki sukses adalah paroki yang begini. Di satu sisi tidak salah, tapi di sisi lain, kalau hanya berhenti di situ, maka seperti yang Tuhan sabdakan dalam Injil hari ini, jangan-jangan kita hanya berhenti pada level tanda. Karena orang-orang angkatan ini menuntut suatu tanda. Apa tandanya kalau engkau itu sungguh Mesias? Apa tandanya kalau engkau itu putra Allah dan sebagainya? Mereka menuntut tanda yang spektakuler. Hal ini sebetulnya kita juga memperingati sebuah tanda yang spektakuler karena 108 tahun yang lalu, betul berapa? Ayo, berapa? 1800 berapa? 108 tahun yang lalu, berarti udah kayak hitung uang belanjanya dia. 1917 itulah tahun Maria menampakkan diri kepada 3 anak di Fatima, Francesco, Lucia dan Jacinta. 1917 selama 6 bulan betul-betul mulai Mei sampai Oktober, setiap tanggal 13 kecuali Agustus tanggal 19. Puncaknya tanggal 13 Oktober 1917 ada tanda yang spektakuler, yaitu matahari menari. Disaksikan menurut berita sekitar 70.000 orang. Matahari menari sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Bunda Maria di penampakan sebelumnya. Nanti akan ada tanda besar, dan memang di Oktober inilah luar biasa spektakuler. Dan konon banyak orang percaya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah harus matahari menari dulu supaya orang percaya? Supaya umat Lembang ini semakin mengasihi seorang akan yang lain, apakah harus menunggu matahari di Lembang ini menari dulu? Atau apakah harus menunggu para suster menari dulu? Belum pernah lihat suster nari ya? Saya sudah pernah. Antara kita aja suster ya, memang baru sampai jadi ngomong, enak. Tidak, itu adalah tanda mukjizat yang memang saya sering menyebut mukjizat itu adalah sebuah bonus. Dikasih syukur, tidak dikasih tetap syukur. Oh iya, hari ini
istimewa terus ya, tahun paroki, datang melihat Fatima. Tapi tadi sekitar 4:30, 5 kurang, saya juga jalan ke sini itu langit agak gelap tadi ya, mendung, bahkan listrik mati. Sebelah sana dari listrik sempat mati ya, karena jadi tidak ada balas tadi peristiwa 1 dan 2. Peristiwa 1 dan 2. Kalau misalnya ternyata saat tadi kita doa Rosario di halaman, di taman, tiba-tiba hujan, kira-kira apakah lalu petanda buruk? Kan biasanya kita kalau Tuhan ini kami akan mantu resepsi, bisa mantu resepsi, mohon cuaca cerah, gitu ya. Kalau cerah apa yang disampaikan? Puji Tuhan, perkawinan anak saya berjalan baik, Tuhan kasih cuaca cerah, awal yang baik bagi perkawinan anak saya, itu dia. Pernah terjadi, baru turun dari mobil pengantin, nunggu di pintu gereja, hujan deras. Pas saya mimpi, saya tanya pempelainya, ini kamu baru nikah, hujan deras, pertanda apa? Mereka sempat agak pucat mukanya ya. Akhirnya saya bilang, ini pertanda buruk perkawinan kamu. Mungkin takut begitu. Saya bilang, bukan pertanda apa-apa. Artinya ya memang waktunya hujan, begitu saja. Tidak usah dihubung-hubungkan. Waduh kok, hari kita menikah, kok langit gelap ya? Jangan-jangan ini awal yang buruk buat kita berdua. Ya itu mah, kalau istilah sekarang, OT ya, kalau nggak OT, overthinking. Ya, overthinking, berpikir berlebih. Bahwa sesuatu yang baik terjadi, syukur kepada Allah. Tapi kalau yang tidak kita harapkan terjadi, tetap syukur kepada Allah. Itulah yang mau diajar oleh Tuhan Yesus kepada angkatan ini. Artinya yang berbicara dengan Yesus pada zaman itu, di hari ini. Kamu, orang Niniwe melihat ada Yunus bertobat. Lalu siapa tadi? Salomo punya hikmat, lalu orang takjub memuji Allah. Apakah kamu harus menunggu itu dulu baru bisa memuji Allah? Padahal yang di depanmu itu lebih besar daripada Salomo. Yang di depanmu lebih besar daripada Yunus. Mengapa kok kamu harus berpaku pada tanda Yunus untuk bisa percaya? Padahal yang ini lebih besar dari Yunus, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau ditanya, kembali lagi, umat paroki Lembang, apa tandanya bahwa umat paroki ini sudah saling mengasihi seorang akan yang lain? Apa tandanya bahwa paroki ini, tanda kutip, paroki yang sukses? Apa tandanya? Tandanya kembali kepada Injil. Apakah kita sebagai umat Allah sungguh semakin mengalami kehadiran Tuhan atau tidak? Kita sebagai umat Allah, apakah semakin bersyukur atau tidak? Kita sebagai umat Allah semakin bisa mengampuni atau tidak? Kita sebagai umat Allah, apakah semakin bisa mengenali apa kehendak Tuhan dalam hidupku atau tidak? Itu secara pribadi. Secara komunitas, apakah saya melihat umat lain ini sebagai saudara saya, atau saingan saya, atau musuh saya? Kalau saingan dalam hal percintaan, nggak apa-apa ya, adik-adik ya, apa biasa. Kalau satu cewek yang suka cowok dua saingan, itu nggak apa-apa, biasa ya. Berarti waktu kita satu aja, yang dua-duanya ini kan biasa. Tapi meskipun saingan dalam hal asmara, dalam hal perekonomian, dalam hal apapun di tempat ini, apakah menjadikan mereka musuh saya, atau tetap menjadikan mereka saudara seiman saya? Itu menjadi pilihan. Karena program kerja paroki mungkin terlaksana hebat, sesi ini bikin 10 program, 10-10-nya terlaksana dengan baik. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah lewat kegiatan itu nama Tuhan semakin dimuliakan atau tidak? Melalui kegiatan itu semakin banyak umat mengalami berkat atau tidak? Karena jangan sampai Tuhan berkata, kamu berpatok pada tanda program, padahal yang di sini lebih besar daripada program kerja. Kamu mengagung-agungkan penyerapan anggaran, padahal yang ada di sini lebih besar daripada perkara anggaran. Kamu mengagung-agungkan soal kegiatan paroki bisa
bagus, tapi sekali lagi jangan berhenti. Karena kalau berhenti, nanti Tuhan pun akan bersabda, aku yang di sini lebih besar dari seluruh kegiatan paroki. Maka ukurannya sekarang adalah apakah paroki ini memang sungguh menjadikan Kristus sebagai pusatnya atau tidak, sebagai kepalanya atau tidak. Apakah kita menjadikan Kristus dan gerejanya sebagai orientasi kita dalam berkomunitas, berkegiatan, berparoki atau tidak? Nanti dilihat, jangan sampai misalnya yang satu pengen kegiatan A, satu kegiatan B, ruangannya terbatas, lalu kita lihat masih terbatas, lalu rebutan, karena rebutan terus berantem, gitu, berantem, lalu merasa, waduh ini dikasih, yang itu dikasih ruangan, saya tidak, akhirnya ngambek, unduk, lalu tidak mau misa, tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Nanti Tuhan akan berkata, kamu meminta tangga ruangan, padahal Yesus itu lebih besar daripada sekadar ruangan. Apakah kamu tega meninggalkan Kristus hanya karena tidak kebagian ruangan? Hanya perkara konflik antar umat, antar misalnya lingkungan satu dengan yang lain, atau di dalam lingkungan yang sama, ada blok A, ada blok B, ada yang pro ketua lingkungan, ada yang pro wakilnya, ada yang pro bendahara, ada yang duit, ada yang lain, lalu dalam lingkungan itu terjadi kubu-kubuan, lalu akhirnya menghilang. Apakah Kristus itu lebih kecil dari umat lingkungan? Maka kalau kita kembali, ukuran kesuksesan kita adalah dalam segala hal Kristus tetap menjadi pusat, sehingga mau mendapat pengalaman yang baik syukur kepada Allah, mau mendapatkan pengalaman yang buruk tetap syukur kepada Allah, karena tanda sekali lagi itu hanya bonus. Ada tanda syukur tidak apa-apa, tapi tetap mengamalkan dimuliakan. Anda suami istri, apa tandanya suami menyayangi istri? Istri-istri untuk apa sih? Supaya membuktikan suaminya sayang pada Anda. Ayo, yang masih pada punya suami, Anda meminta apa dari suami untuk membuktikan kalau kamu cinta padaku, beri aku ini, lakukan ini. Masih ada kan? Duit. Kalau itu mah bukan tanda, itu mah kudu. Nah, semua juga butuh uang, gitu ya. Jadi ya, untuk menunjang kebahagiaan dan kebesaran. Jangan sampai lalu kasih sayang suami pada istri, istri pada suami dipatok, dibatasi hanya dalam perkara Anda cinta. Papi kok dari aku gatel ya? Kenapa ya? Apa? Tandanya apa? Tandanya kurang mandi. Kalau gatel mandi, bedakan, pakai salep. Lalu meminta suaminya peka, tapi kalau kamu sayang sama aku, sok aku gak dikasih tahu, saya tuh nanti Tuhan akan bersabda apa? Kamu istri menuntut suatu tanda, padahal aku yang sudah mendampingi perkawinanmu lebih besar daripada kalung. Maksud karena perkara kalung tidak dikasih lalu bersuara dengan suami, ya suami-suami pulang kerja perkara tidak ada kopi, bala-bala, lalu ngambek sama istri. Mami ini gimana sih, kamu gak sayang apa sama aku? Papi udah capek-capek kerja, mau pulang kopi aja gak ada. Makanya bayar dari uang. Kamu udah gak sayang sama papi ya? Tuh, hati-hati. Tuhan akan bersabda apa? Kamu suami menuntut suatu tanda, gorengan, bala-bala dan kopi. Padahal Kristus yang selama ini mendampingi perkawinanmu dengan istrimu jauh lebih besar daripada kopi dan bala-bala. Lah kok sayangnya istri sama kamu hanya itu dari bala-bala dan kopi.
bersyukur kepada Tuhan dan pelayan kita ini, kita juga mau berharap semoga melalui sabda Tuhan, melalui dukungan, perlindungan doa Santa Maria dan Fatimah yang kita peringati, kita pun tidak mudah mempersempit karunia Tuhan hanya sebatas tanda. Tapi justru Kristuslah tanda yang terbesar. Dalam peristiwa baik dan buruk selama kita mengenali Kristus hadir, maka itulah tanda yang terbesar. Semoga kita semakin mensyukuri apapun itu, pengalaman baik syukur kepada Tuhan, pengalaman buruk syukur kepada Tuhan. Mari kita